Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 211-063-10-20-093. Saya berasal dari kelas 1C, Prodi Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial fungsi majmuk dan juga akan menjelaskan contoh soal yang sudah saya buat tentang diferensial parsial. Langsung saja kita mulai videonya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensial parsial. Diferensial parsial adalah sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas, hanya akan memiliki satu macam turunan. Jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Yang artinya, jika sebuah fungsi mempunyai banyak macam variabel bebas, maka ia akan memiliki banyak macam turunan. Jika y sama dengan fungsi x dan z, maka akan terdapat dua macam turunan. Yang pertama adalah turunan y terhadap x atau dy per dx. Yang kedua ada turunan y terhadap z atau dy per dz. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini kita masuk ke contoh soal diferensial parsial. Yang soal nomor 1, dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat. Di sini yang akan kita turunkan hanya bilangan yang memiliki variabel x, yaitu 6x kuadrat dan min 8xz saja. Sementara 6z kuadrat tidak bisa kita turunkan karena tidak memiliki variabel x. Jadi kita anggap sebagai konstanta. 3x kuadrat kita turunkan jadi 6x dan min 8xz kita turunkan menjadi min 8z. Jadi hasil dari soal nomor 1 ini adalah 6x min 8z. Untuk soal nomor 2, dy per dx sama dengan 10z dikurang 4x kuadrat dikurang 12xz dikurang 8. Di sini bilangan yang memiliki variabel x hanya min 4x kuadrat dan min 12xz. Jadi min 4x kuadrat ini kita turunkan. Jadi min 8x dan yang min 12xz ini kita turunkan menjadi min 12z. Jadi hasil dari soal nomor 2 ini adalah min 8x min 12z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nugi Nastiar dari kelas 1C dengan nomor pokok mahasiswa 21106310200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim fungsi 2 peubah maksimal dan minimal. Nilai ekstrim fungsi 2 peubah maksimal dan minimal. Teoremanya, misalnya di titik A x0 y0 adalah titik pada turunan parsial x dan y yang memenuhi turunan parsial x di titik A sama dengan 0, turunan parsial y di titik A sama dengan 0, dan didefinisikan D turunan parsial x kedua di titik A dikali turunan parsial y kedua di titik A dikurangi turunan parsial x dan y kedua di titik A. Jika kita mendapatkan D A lebih dari 0 dan fxx A kurang dari 0, maka nilai yang didapatkan adalah maksimum relatif. Yang kedua, jika kita mendapatkan DA lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, maka nilai yang didapatkan adalah nilai minimum relatif. Jika DA kurang dari 0 dan FA bukan nilai ekstrim, A, X0, dan Y0 disebut titik plana. Dan yang terakhir, jika DA
sama dengan 0 tidak dapat disimpulkan. Di sini ada contoh soal fx sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 48x tambah 100. Dan pertanyaannya tentukan nilai ekstrim. Oke. Pertama kita diferensikan dulu f x sama dengan 12x dikurangi 48. 12x di sini dari sini ya. 2 kali 6x dikali x pangkat x kurang 1. Jadi hasilnya 12x. Lalu kita turunkan. Jadi 12x dikurangi 48 sama dengan 0. Ya, karena dalam persyaratannya fx harus sama dengan 0. Lalu kita pindahkan nilai 48-nya ke depan dan 12x-nya ke bawah tetap. Lalu x sama dengan 48, 12 pindah ruas jadi dibagi 48 dibagi 12 sama dengan 4. Oke, karena sudah mendapatkan nilai x, untuk mendapatkan nilai ekstrim dalam persyaratannya x harus lebih dari 0 dan kurang dari 0. Oke, lalu kita masukkan nilai x yang sudah didapatkan tadi ke dalam rumus parsial x-nya. Empat 4,1 di sini karena 4 lebih dari 0. (12) dikali 4,1 mendapatkan hasil 49,2. Jika tidak percaya, Anda kalkulator sendiri. Lalu 48-nya kita ke bawahkan. 49,2 dikurangi 48 mendapatkan hasil 1,2. Lalu yang kedua, karena persyaratannya harus kurang dari 0, maka kita rumus keparsialkan x-nya 3,9 karena kurang dari 0. 12 dikali 3,9 mendapatkan hasil 46,8. Lalu 48-nya dikebawahkan. 46,8 dikurangi 48 mendapatkan hasil min 1,2. Karena DA lebih dari 0 dan fxx kurang dari 0, maka nilai ekstrim yang didapat adalah relasi maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Firdaus dengan NPM 2110631020111. Saya dari kelompok 11 kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mencoba menjawab contoh soal yang telah saya buat pada materi diferensial fungsi majemuk yang menentukan titik koordinat atau nilai koordinat maksimum. Di sini terdapat contoh soal, yaitu tentukan nilai atau koordinat maksimum pada fungsi berikut.
di mana fungsi yang dimaksud yaitu fungsi majemuk. Y sama dengan 24x min x kuadrat min 3z kuadrat plus 36z. Untuk menentukan kondisi maksimum, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu delta kuadrat y per delta x kuadrat ataupun turunan kedua pada variabel x harus lebih kecil dari 0, dan delta kuadrat y per delta z kuadrat juga harus lebih kecil dari 0. Kemudian kita akan menjawab soal tersebut. Langkah pertama yaitu kita akan menurunkan terlebih dahulu variabel x dan variabel z. Untuk turunan pertama pada variabel x yaitu delta y per delta x sama dengan 24 min 2x, dan untuk turunan pertama pada variabel z yaitu min 6z plus 36. Kemudian kita akan menentukan terlebih dahulu titik ekstrimnya. Titik ekstrim dapat diketahui melalui delta y per delta x sama dengan 0 dan delta y per delta z sama dengan 0. Untuk delta y per delta x sama dengan 0 yaitu 24 min 2x sama dengan 0. Di sini kita harus menentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Setelah dihitung, nilai dari x yaitu 12, dan di sini juga kita harus menentukan nilai dari z. Nilai dari z yaitu sama dengan 6. Setelah kita menentukan atau mengetahui nilai x dan z, kita akan mensubstitusikan terhadap fungsi di atas, yaitu 24 dikali 12 min 12 kuadrat min 3 kali 6 kuadrat plus 36 dikali 6. Hasil dari ini yaitu 252. Untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi maksimal atau pada keadaan kondisi maksimum, yaitu kita harus memenuhi syarat yang telah dijelaskan di awal, yaitu delta kuadrat y per delta x kuadrat atau turunan kedua pada variabel x dan turunan kedua pada variabel z harus lebih kecil dari 0. Untuk fungsi tersebut, turunan kedua pada variabel x-nya yaitu min 2 dan turunan kedua pada variabel z-nya yaitu min 6. Variabel turunan kedua pada variabel x min 2 dan variabel z min 6, maka jelas bahwa itu merupakan nilai yang kurang dari 0. Maka telah dibuktikan bahwa fungsi tersebut yaitu memiliki nilai atau koordinat maksimum dengan y maksimumnya yaitu 252.